Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Fitriani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam A IAIN Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan fisik pada usia lanjut. Kalau teman-teman dengar mengenai usia lanjut, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Dewasa? Lansia? Tua? Nah, dari pikiran teman-teman tersebut, nggak ada yang salah. Usia lanjut adalah proses alami di mana seseorang mengalami penurunan secara fisik. Semua makhluk hidup akan mengalami penurunan secara fisik. Biasanya itu ditandai atau prosesnya mulai dari kelahiran, tumbuh dan berkembang, lalu menjadi dewasa, selanjutnya menderita penyakit, lalu menjadi tua itu dilanjutkan tidak mampu menanggung penderitaan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Itu tidak hanya terjadi sama manusia loh, tapi seluruh makhluk hidup. Nah, proses menjadi tua ini secara biologis itu meliputi 3 fase utama. Fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Nah, pada fase regresif inilah seseorang mengalami penurunan pada sel-sel tubuh, di mana penurunan ini biasanya lebih kepada penurunan secara fisik. Coba kita ulik sekilas dulu ya. Penurunan secara fisik itu biasanya seperti rambut yang mulai memutih atau beruban, lalu gerak fisik mulai lambat, struktur tulang mulai tidak seperti kita saat remaja, elastisitas kulit mulai menghilang, keriput, dan lain-lain. Nah, menjadi tua ini itu dibagi menjadi 3. Unhealthy aging atau penurunan yang tidak sehat, healthy aging atau penurunan yang sehat, dan active aging atau penurunan secara aktif. Kondisi tua ini sendiri tidak bermasalah bagi sebagian orang. Karena terkadang seperti ini. Kok kamu awet muda ya? Padahal usiamu sudah 55 tahun misalnya. Gimana sih bisa kayak gitu? Coba kita ulik dulu. Usia atau umur itu dibedakan menjadi 2. Umur secara kronologis dan umur secara biologis. Kalau umur secara kronologis ini adalah umur yang tercatat di kalender, di mana kita biasanya memperingati 1 tahun sekali. Di situ setiap 1 tahun usia kita akan bertambah 1 tahun juga. Jadi misalkan tahun ini berusia 35 tahun, tahun depan berusia 36 tahun, 37 tahun, dan begitu seterusnya. Nah, kalau usia secara biologis ini ditandai dengan kondisi jaringan tubuh. Jadi itulah kenapa biasanya seseorang itu berusia 55 tahun tapi masih tampak seperti 35 atau 40 tahun. Itu karena kondisi jaringan tubuhnya masih bagus. Jadi biasanya, wah kamu awet muda ya, seperti itu. Menurut Departemen Kesehatan RI, penurunan untuk lanjut usia ini ditandai oleh penurunan fisik. Kalau tadi kita di depan sudah mengulik secara sekilas, coba kita bahas lagi. Tadi apa saja? Rambut yang mulai memutih, gigi yang mulai tanggal, elastisitas kulit yang berkurang, mulai keriput, gerak yang mulai lamban, struktur tulang yang sudah tidak seperti remaja, itu biasanya badan yang sudah tidak lagi ramping, jadi mulai agak gemuk ya, seperti itu. Nah, geraknya mulai lambat, jadi mulai gampang lelah, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, dan lain-lain. Nah, itu adalah penurunan secara fisik. Kalau selain penurunan secara fisik, itu ada juga penurunan fungsi biologis. Kita bahas yang paling umum saja ya. Kalau perempuan, kita ada apa? Ya, kita ada menopause. Biasanya menopause itu ditandai dengan berakhirnya masa menstruasi pada perempuan. Kalau untuk laki-laki sendiri ada andropause, yaitu penurunan secara berangsur-angsur testosteron pada laki-laki. Nah, menjadi tua atau proses lanjut usia ini biasanya seseorang melakukan berbagai macam hal biar, wah kamu awet muda sekali ya. Seperti rambut yang mulai beruban,
cat dengan berbagai macam warna supaya terlihat lebih muda. Gigi yang mulai tanggal itu ditambal dengan gigi palsu. Lalu ada memakai tren fashion saat ini biar terlihat lebih fresh. Jadi wah, kamu awet muda juga ya, seperti itu. Nah, dari situ daripada kita pusing-pusing memperbaiki diri secara fisik, saran dari saya adalah coba kita memperbaiki dari sisi biologisnya, kondisi jaringan tubuhnya. Di situ bisa kita mulai dengan makan makanan yang teratur, terus istirahat yang cukup, mengonsumsi buah-buahan, vitamin, sayur-sayuran, dan tidak lupa untuk terus berolahraga supaya kondisi jaringan tubuh kita tetap pada kondisi yang fit, baik, dan tidak terlihat bahkan lebih tua dari umur secara kronologisnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kita sambung di video yang lain. Terima kasih, saya Remtama Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.